untuk keluar dari tahanan. Iya, kita udah kehilangan Ki Jarod. Anda jangan sampai ditawan oleh mereka. Tenang. Kita punya strategi. Kita punya strategi. Kita punya strategi. Kita punya strategi. Percaya sama saya. Bodas, percaya sama saya. Kita punya strategi. Tenang. Kita udah kehilangan Aki. Saya nggak mau kehilangan Anda. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Istighfar. Lepas pelan-pelan. Tenangkan diri Anda. Saya ingin Anda bercerita kepada kami apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, itu lebih baik buat Anda. Jika Anda sudah tenang, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya baru dikasih tahu sekarang sama Hashim Bahadur kalau ini adalah strategi? Kenapa? Yang Jai Dharma sengaja dibawa ke selatan untuk menemui si Kidul. Dia ditawan untuk mengetahui kelemahannya. Tapi Anda jangan menyebarkan lagi. Oke? Cukup pembicaraan kita di tempat ini. Tapi semua akan tahu akan kejadian malam ini. Banyak sudah yang menyaksikan. Sebagian kejadian alam sudah terjadi. Saya percaya kepada Ki Jarod. Dia pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Kenapa tadi dia tidak cerita kepada saya kalau ini sebuah strategi? Mungkin seperti Anda membiarkannya dia dibawa oleh siluman kera. Ki Jarod sendiri yang mengatakan jangan diceritakan kepada si Bodas. Makanya Anda tidak ikut dalam pertemuan. Pantas saya disuruh ke Sancang untuk menemui teman-teman saya di sana. Yang jelas kita tunggu informasi.
Dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui siapa saudara kembarnya di selatan, sehingga dia membuat sebuah perencanaan seperti ini. Apakah dia mampu sendiri di sana untuk keluar dari tahanan? Semoga Allah memberikan pertolongan kepada Ki Jarot. Jaya Dharma. Sedangkan istana itu begitu dahsyatnya di dalam dasar laut. Ribuan pasukan jin yang mengenawa, yang menjaga pasukan si Kidul untuk menyesatkan kaum manusia bahwa Ratu Kidul itu adalah sosok wanita cantik yang diagungkan oleh umat manusia, termasuk umat Muslim. Kita memang memiliki beberapa pertimbangan ketika Ki Jarot mengatakan strategi itu. Rupanya memang perjalanan kami menelusuri nasab daripada Rahyang Jaya Dharma itu membuat dirinya penasaran tentang sosok saudara kembar dan juga pertemuan dengan ibunya. Ki Jarot meyakinkan bahwasanya dirinya tidak mungkin dicelakaikan oleh Ratu Kidul karena ada Nyi Roro Kidul di sampingnya. Tapi tetap saja kita harus waspada dan khawatir, karena dulu Ratu Kidul itu pernah mengancam akan membunuh keturunan laki-laki dari Nyi Roro Kidul. Itu yang saya khawatirkan. Cerita dari Dharma, ketika dia lahir harus diungsikan ke Eyang Lawung, lalu diungsikan kembali ke Praja Dharma untuk dilatih di barat. Tapi Jaya Dharma itu mengatakan bahwa dirinya telah diizinkan oleh Hashim Bahadur. Baru cerita dia tadi. Saya pun baru mengetahuinya kalau ini adalah strategi. Ya, kami sengaja memang melepas Ki Jarot untuk ditawan, karena kami juga menyebarkan isu setelah peperangan di Bedung Tegal. Dia ingin Krishna Garunting itu kembali. Itu sebagai pancingan, karena keris itu sangat berarti di pantai selatan. Saat ini mungkin kita hanya bisa menunggu. Berapa lama? Saya tidak tahu, karena Ki Jarot juga nggak bilang berapa lama dia mampu bertahan di sana untuk mengungkap siapa jati diri saudara kembarnya. Sementara ini ada dua sosok yang dicurigai sebagai saudara kembarnya, tapi saya belum bisa cerita siapa dia. Berteman sudah lama, kenapa dia begitu jahat kepada saya? Tidak membocorkan misinya dia untuk masuk ke kerajaan Ratu Kidul. Saya rasa karena Ki Jarot itu yakin Anda pasti tidak akan setuju dengan apa yang direncanakan oleh dia. Makanya dia tidak akan mungkin cerita kepada Anda. Anda memiliki watak yang berbeda. Itu yang pernah disampaikan Ki Jarot kepada saya. Dan saya harap Anda mengikuti apa keinginan Ki Jarot. Yang kita bisa lakukan hanyalah menunggu. Gak mungkin kita menyerang selatan dalam kondisi seperti ini. Apakah kita bisa berkomunikasi saat dia sedang ditawan? Bisa tentu. Saya ingin memastikan kalau ini strategi dari dia. Saya tidak ingin percaya dengan satu ucapan dari Hashim Bahadur. Anda dan saya perlu penjelasan dari dia. Mungkin setelah Ki Jarot keluar dari pantai selatan, Anda akan meyakini bahwa omongan kami itu benar adanya. Saya hanya ingin berkomunikasi sebentar. Anda punya frekuensi untuk masuk ke alam pikir Ki Jarot. Saya akan mencoba.
Butuh berapa lama? Tidak lama. Oke, saya persilakan. Jaga, lampu gede. Ayo deh, ikut deh. Oh, ikutin. Itu siapa aman? Udah. Siapa sih? Banyak beling ya. Oke. Tolong pegang. Siap. Oke, sahabat syiar. Saat ini Tetap waspada. Tetap berhati-hati, Dharma. Semoga misimu berhasil. Kabari saya jika terjadi sesuatu. Baik, saya akan pamit. Sekali lagi saya berpesan, jaga dirimu baik-baik di sana. Ingat, Anda seorang diri, tidak ada yang mendampingi. Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bodas, tadi apa dialog Anda yang Anda sampaikan kepada Rahyang Jayadharma? Biarkan ini menjadi rahasianya antara Hasyim Bahadur. Ada misi untuk melemahkan kekuatan si Kidul. Sedang dicari. Dan saya perlu bukti jika memang benar Dharma ditahan di dasar laut. Saya minta bukti, satu tanda kayu ini bahwa dia memang benar berada di dasar laut. Tapi laut sini atau laut selatan yang di kerajaan Cikidul? Dia di bawah daerah Jogja. Jadi dia ada di Jogja ya? Berarti di pusat pemerintahan? Iya, seputaran Parangtritis. Oke. Nanti saya akan cari informasi tentang masalah itu. Terima kasih Sehatullah. Semoga misi Dharma berhasil. Amin. Kita akan menunggu kehadirannya kembali. Oke. Saya izin pamit. Anda akan ke Curug Sawer? Iya. Saya tunggu kedatangan Anda di sana. Ya, siapkan pasukan. Kalau memang terjadi pertempuran nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sadar, Dik. Oh, tidur. Ini siapa namanya? Jangan sadarin dia dulu. Siapa syiar? Masih di sini nggak sih Bodas? Nggak kayaknya ya tadi. Sadinya mana? Lagi disadarin. Lagi disadarin. Udah. Sadar. Sahabat syiar, ini memang ada satu kejadian yang di luar kendali. Walaupun agak sedikit pahit, tapi memang harus saya katakan apa yang terjadi. Awal memang ada seorang jin muslim yang masuk ke tubuh Dian. Ya, mengaku dia sering ikut ke saya, cuman saya sendiri nggak menyadari dan nggak tahu lah kalau dia itu sering ikut ke saya. Bahkan saya ngeliatnya baru pertama kali wujudnya dia itu. Setelah berdialog nggak terlalu lama lah, tiba-tiba muncul sosok kera hitam. Memang ketika kita keluar dari penginapan itu awalnya Dian ceplok merasakan ada apa, dia teriak monyet ya, spontan ya, monyet begitu. Cuman ya kita nggak, dalam satu mobil nggak melihat apa-apa. Cuman lambat laun memang saya memperhatikan adanya sekelompok makhluk yang loncat-loncat di antara pohon gitu. Cuman memang nggak saya utarakan gitu. Dan ternyata juga Sadi sebelum berangkat ke lokasi ini dia tidur dulu, istirahatlah untuk menjaga stamina.
Dia pun bercerita kepada saya dan minta konfirmasi kenapa dia dimimpikan 2 ekor monyet hitam besar. Sedangkan saya sendiri memang tidak merasakan apa-apa kecuali satu kecemasan, kekhawatiran kalau memang akan terjadi sesuatu gitu. Cuman saya belum bisa mendeskripsikan itu apa gitu. Sehingga sebelum berangkat seperti biasa kita berdoa mohon pertolongan dan perlindungan dari Allah gitu. Nah, setelah mediator yang masuk ke tubuh Dian ini keluar, tiba-tiba masuklah dalam tubuh Dian ini sosok monyet. Pergerakannya itu mirip sekali dengan monyet dan dia berbahasa Jawa Jogja dan mengatakan berasal dari Kalimati. Yang dicari itu Darmo. Saya tanya tentang berkenan dengan naga runting, dia mengatakan iya. Kera ini memang ada sedikit dendam dengan Darmo ini. Karena salah seorang muridnya itu pernah dikalahkan di Bendung Tegal. Bahkan dari informasinya sampai sekarang masih belum pulih ilmu kedikjayaan dia. Sehingga terjadilah sedikit pertempuran antara siluman monyet tadi dengan Jaya Dharma. Memang Jaya Dharma itu seperti menyembunyikan sesuatu. Belakangan ini dia memang sering mengatakan bahasa-bahasa yang saya sendiri kurang paham gitu loh. Waktu awal juga dia ngajak saya salaman gitu loh, perpisahan, saya nggak paham ini apa maksudnya. Saya baru ingat tadi juga saya sempat bercerita bahwasannya harus satu komando karena kita menghadapi musuh yang kuat. Jangan sampai dia bertindak sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa saya berkata seperti itu kepada Ki Jarot gitu loh. Ternyata yang saya khawatirkan terjadi. Sebenarnya makhluk tadi itu boleh dikata mudahlah untuk dikalahkan dengan sosok Rahyang Jaya Dharma. Saya nggak habis pikir dan saya juga sempat kaget gitu loh, ketika makhluk tadi kok tahu kelemahan Ki Jarot yang ada di posisi pinggang sebelah kiri. Dia memegang sebuah pusaka. Pusaka itu ketika dipegang dengan membaca beberapa bait, maka kekuatan Darmo itu akan lemah. Saya kaget tadi dan saya sempat ke belakang ngelihat dan ternyata yang saya khawatirkan terjadi. Diangkat pusaka, digenggam oleh siluman kera tadi. Saya sempat mukul, sebenarnya bukan mukul tapi menahan energinya agar tidak keluar dari tubuh Dian gitu loh. Namun karena memang cepat sekali pergerakannya dan saya nggak bisa menahan energi yang keluar dari tubuh Dian, lantas Darmo itu dibawa pergi. Saya sempat mencari, ternyata hilang. Tadi sempat saya agak sedikit ke pojokan itu berkomunikasi dengan salah seorang makhluk jin dari ujung kulon. Untuk melakukan satu tindakan. Dan saya bilang kita harus berkata bohong kepada Bodas. Apa yang terjadi seolah-olah kita sendiri yang
membuat strategi seperti ini. Saya tiba-tiba muncul inisiatif seperti itu karena saya juga takut kehilangan si Bodas. Kalau saya nggak mengakui ini merupakan strategi, kalau saya biarkan kalau ini memang penculikan murni, tentu si Bodas dia akan menyerang selatan dan itu akan mati konyol. Saya nggak mau kehilangan dia, yang nantinya juga akan mengecewakan kepada Ki Jarot. Makanya spontan lantas saya berpikir untuk meredam emosinya itu, menganggap ini semua adalah strategi kita. Kita sengaja membiarkan Ki Jarot dibawa oleh pihak selatan. Hakikatnya Ki Jarot memang diculik oleh Ratu Pantai Selatan. Mungkin keberadaan Ki Jarot telah diketahui. Saya juga khawatir juga kalau Ratu Pantai Selatan melakukan hal-hal yang buruk terhadap Ki Jarot, karena ucapannya 800 tahun yang lalu yang akan membunuh keturunan dari Nyi Roro Kidul. Tapi yang namanya usia milik Allah. Kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan terhadap Ki Jarot. Mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepadanya karena kebaikan-kebaikannya. Mungkin juga ini akhir dari sebuah perjalanan Ki Jarot. Dan kita mungkin nggak ketemu lagi dengan Ki Jarot dan nggak berinteraksi. Ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Manusia yang lemah hanya bisa berharap dan berdoa. Semoga Allah melindungi dan memberikan pertolongan kepada Syekh Abdullah Wasian, atau yang kita kenal dengan nama Ki Jarot. Bantu doa. Mungkin pihak selatan itu tahu, karena memang seharusnya saat ini kita berada di Yogyakarta. Karena tanggal 12 kemarin itu jadwal kita pergi ke Yogyakarta untuk mengungkap Pangeran Srindoyo. Tapi karena memang ada satu dan lain hal dialihkan ke Tasik, sehingga mungkin pasukan kera yang udah disiapkan menyambut kedatangan kita di Jogja itu dialihkan ke Tasik, karena mereka tahu informasi kita ada di Tasik. Dan mereka menunggu liputan di selatan, karena memang saya pengen sekali ke wilayah selatan. Saya nggak tahu keinginan saya itu memang atau hasil ilham yang mereka kirim ke alam bawah sadar saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas semua sudah terjadi dan kita harus hadapi semua, apapun yang menjadi resiko kita. Yang pasti memang kita harus, terutama saya harus memikirkan bagaimana mengembalikan Ki Jarot semampu yang saya bisa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan sosok Rahyang Jayadharma atau Ki Jarot.